Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat guru penggerak seluruh Indonesia. Saya Richard Andres, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Padang. Kali ini saya akan melakukan kegiatan untuk aksi nyata modul 2.3 untuk observasi pembelajaran. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Ramadhani, SPD MPDP, yang nantinya akan menjadi objek pengamatan. Selamat pagi Pak Dani. Gimana kabarnya Pak Dani? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Pak Dani, kali ini saya akan melakukan observasi terhadap pembelajaran yang akan Pak Dani laksanakan, yang tujuannya secara umum adalah untuk proses perbaikan kualitas pembelajaran. Pertama, Pak Dani bersedia nggak? Saya kasih beberapa pertanyaan. Siap, bersedia. Nah, jadi secara prinsip nanti Pak Dani akan melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa. Kemudian kita akan melakukan refleksi untuk perbaikan proses pembelajaran. Pertama saya ingin melakukan sebuah pertanyaan praobservasi. Nanti pelajaran apa yang kira-kira akan menjadi objek dari pengamatan kegiatan ini? Untuk mata pelajarannya, mata pelajaran PASEF, DPIB, Pembangunan Informasi Bangunan, tepatnya pada elemen arsitektur. Nah, nanti kalau dari jadwal pembelajaran itu memang pada hari Selasa dari jam pertama sampai jam ke-6. Ya. Untuk kelasnya targetnya Kelas 11 DPIB. Kelas 11. Baik, pembelajarannya dilaksanakan di program keahlian desain pemodalan dan informasi bangunan ya. Mata pelajarannya apa? Mata pelajarannya DPIB, desain bangunan, elemennya arsitektur. Elemennya arsitektur. Baik, untuk mata pelajaran ini sendiri Pak Dani, itu tujuan pembelajarannya apa Pak Dani? Untuk materi yang akan jalan nanti adalah tujuan pembelajarannya adalah bagaimana peserta didik itu mampu untuk membuat desain bangunan rumah 2 lantai menggunakan aplikasi SketchUp, yang dalam hal ini memanfaatkan teknologi BIM. Aplikasinya Dengan aplikasi SketchUp, aplikasinya bangunan 2 lantai. Oke. Kemudian gini Pak Dani, siswa ini khusus kejuruan. Tentu kita melaksanakan pembelajaran secara praktik ya, atau persiapannya secara praktik. Kira-kira area pengembangan yang ini nanti Pak Dani ingin saya observasi di dalam kelas itu, area pengembangannya di mana? Dalam pembelajaran itu guru akan mempersiapkan tentunya ada pembelajaran, ada strategi, kemudian ada pendekatan. Kira-kira area pengembangan yang ingin saya observasi pada kegiatan kali ini. Kalau menurut saya itu yang sangat menjadi poin penting dalam pelajaran saya, khususnya pada elemen arsitektur ini, dalam hal penerapan model. Saya mencoba menerapkan sebuah model kepada PJBL dalam konsep dengan materi arsitektur ini dalam merencanakan bangunan rumah tinggal 2 lantai itu benar-benar meminta siswa untuk melibatkan secara kognitif, afektif, dan psikomotornya. Oke. Jadi benar-benar mencakup bagaimana penerapan model pembelajaran itu benar-benar mencakup ketiga ranah tersebut. Jadi sasarannya, ranahnya yang dicapai itu ada pendekatan kognitifnya, kemudian ada afektif, kemudian yang terpenting adalah psikomotornya. Jadi model pembelajaran yang dipakai itu adalah project based learning. Jadi Pak Dani, tentu saya akan observasi bagaimana pelaksanaan kegiatan intinya ada penerapan sintaks dari PJBL, mulai dari stimulasi atau pertanyaan pemantik seperti ini ya. Kemudian Pak Dani, terkait strategi nih, siswa kita di dalam kelas ini di kurikulum yang sekarang itu kita menerapkan kurikulum yang tentunya berpihak kepada peserta didik. Jadi tentu ada strategi yang
nanti Pak Dhani pakai untuk supaya siswa kita ini mampu menyerap pembelajaran dengan baik. Terkait di gaya belajar siswa kita ini secara umum itu kan ada 3 ya. Iya, yang audio, kemudian ada yang visual, ada yang kinestetik, atau malah kombinasi. Ada yang audio visual, ada yang audio kinestetik, ada yang visual kinestetik. Jadi ini tentu akan membuat sebuah dinamika pembelajaran yang beragam. Kira-kira Pak Dhani bagaimana cara mensiasati dengan model dan gaya pembelajaran yang Pak Dhani nanti temukan di dalam kelas terkait peserta didik kita? Kalau untuk kelas DPIB ini kan ini udah pertemuan ke-9 ya Pak ya. Kalau saya mengamati dari kelas yang ada itu, dari mereka itu dominan di gaya belajar audiovisual. Makanya dengan demikian saya menggunakan strategi pemberian sedikit demonstrasi yang bisa memberikan penguatan atau penekanan kepada siswa, terutama tentang konsep dimensi, ukuran atau hal yang krusial terkait dengan ilmu desain. Itu yang benar-benar didemonstrasikan dan saya contohkan langsung. Sementara pada saat prakteknya nanti siswa malah membutuhkan imajinasi dan kreasi mereka masing-masing. Jadi memang semua proyek itu ada sedikit penambahan demonstrasi awal yang dalam hal membekal siswa dengan basic dasar, sehingga dalam job tugas yang lebih dalam itu mereka tidak akan kesulitan lagi. Memang peranannya karena memang dominan siswanya audio visual, saya menggunakan demonstrasi langsung yang langsung saya lakukan sendiri dan dilakukan oleh siswa. Jadi secara modelnya adalah project based learning, kemudian strateginya ada penugasan langsung ya Pak Dhani, yang diawali dengan demonstrasi. Di sini Pak Dhani tentu akan sebagai guru akan menjadi contoh atau menjadi figur utama, di mana Pak Dhani sebagai pemimpin pembelajaran memberikan demonstrasi awal kepada peserta didik, yang nantinya demonstrasi ini akan menjadi dasar yang akan dijadikan sebagai contoh acuan. Memecahkan kasusnya, mereka punya kasus masing-masing yang mungkin dasarnya ada di demonstrasi begitu. Jadi secara strategi nanti Pak Dhani tentu memberikan job sheet. Iya, ada job sheet kepada peserta didik, mana gaya siswa yang belajarnya visual itu akan melihat job sheetnya. Kemudian yang gaya pelajarnya audio, maka sedikit banyaknya akan mendapat instruksi dari demonstrasi yang Pak Dhani berikan. Saya pikir cukup untuk percakapan kita di pra-observasi ini Pak Dhani. Sampai kita ketemu, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu nanti dalam kegiatan observasi di kelasnya Pak Dhani. Nanti saya akan bergabung sebagai observer. Saya akan bertugas untuk melihat seluruh skenario perencanaan pembelajaran yang telah Pak Dhani. Itu saja, terima kasih Pak Dhani atas kesempatannya. Demikian Bapak Ibu semuanya, sobat guru penggerak dari seluruh Indonesia. Itulah akhir dari percakapan pra-observasi saya bersama rekan sejawat saya Bapak Ahmad Dhani, SPD NPDT. Kita ketemu nanti pada saat observasi kelas di kelasnya Pak Dhani untuk mata pelajaran desain pemodelan dan informasi bangunan kelas 11 di SMK Negeri 1 Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik. Apakah semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran? Ya. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Siap, Rab. Berdoa mulai.
Anda didengarkan terlebih dahulu absennya. Ampun Putri Salju, Aditya Maulana, Asani, Aditya Adari, Anissa Khairul, Inta, Syafa, Faiza, Fajri, Sakit ya, Habib, Hafiz, Ibrat, Galib, Mei, Ika, Zaki, Nabil, Wahyu, Lola, Natasha, Nabila, Nurfadila, Randa, Rehan, Siva, Seji, Yama, Yuda, Zola. Oke, berarti ada 2 orang yang sudah masuk hari ini ya. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang sakit ini segera diberikan kesembuhan dan kita bergabung kembali bersama kita pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Ananda, apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Kalau benar-benar sudah siap, Bapak mau cek terlebih dahulu kesiapan Ananda. Oke? Apakah benar-benar Ananda siap? Kalau sudah siap, coba perhatikan instruksi daripada Bapak. Setiap Bapak menaikkan tangan ke arah kepala tinju ke bagian atas, kalian ucapkan kata hab. Silakan coba. Hab, hab, hab. Lah, sekarang kalau Pak turunkan menjadi blue, blue. Bisa? Coba. Hab, blue, hab, blue, hab, blue, hab, blue, hab, blue, hab, blue, hab, blue. Pak ulangi ya, lebih cepat. Hab, blue, hab, blue, hab, blue, 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 hab, blue, hab, blue, hab, blue, 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 blue. Kayaknya belum semangat. Semangat lagi. 1, 2, 3. Hab, blue, hab, hab, blue, 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 blue. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, Ananda. Seperti biasa, dalam target kegiatan pembelajaran kita, biasanya kita harus menyelesaikan 1 buah proyek untuk 1 kali pertemuan. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah mengerjakan dengan simulasi terbimbing. Ananda mengerjakan sebuah bangunan 2 lantai. Kalian menggambarkan 3 dimensinya, mulai dari perencanaan lantai, kemudian pintu jendela, plat atap, sampai kepada model atap sengnya sudah kalian kerjakan. Pada hari ini, kegiatan pembelajaran kita adalah latihan secara mandiri, di mana proyek Ananda pada hari ini adalah membuat sebuah bangunan rumah 2 lantai menggunakan aplikasi SketchUp yang berisi komponen mulai dari lantai, dinding, kemudian pintu jendela, termasuk sampai kepada atapnya. Perbedaannya dengan yang minggu lalu, kalau minggu lalu Ananda mengerjakan 1 proses kasus atau denah yang sama, pada hari ini Ananda akan mengerjakan denah yang berbeda. Sebagaimana Ananda telah cek di grup kelas, Bapak sudah men-share 3 tipe kasus denah yang akan Ananda kerjakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka dari itu Bapak akan menyampaikan tujuan atau target yang harus kita capai dalam kegiatan pembelajaran khususnya pada hari ini, yaitu Ananda sanggup atau mampu untuk menggambarkan bangunan 2 lantai secara lengkap tanpa bantuan lagi dengan Bapak, karena sebelumnya Ananda sudah melakukan simulasi, melakukan pekerjaan yang sama pada kasus yang berbeda. Hari ini tugas Ananda adalah mengulang kembali pengerjaan itu dari awal sampai akhir dengan kasus yang berbeda-beda. Bisa dimengerti? Adapun terkait dengan dimensi, ukuran, elevasi, dan notasi, tidak ada perubahan dari ketentuan-ketentuan yang sudah kita laksanakan pada minggu lalu.
semuanya sama, tidak ada perbedaan. Jadi Ananda hanya melatih keterampilan Ananda, mencoba menerapkan ilmu-ilmu yang sudah Ananda miliki pada kasus yang baru. Jadi Ananda pada hari ini Bapak minta terlebih dahulu untuk berhitung dari 1 sampai 3, dimulai dari sebelah kanan Bapak. Kembali ke 1, ya lanjut. Lagi. 2 sama ya, 3. Oke Ananda, Bapak akan menampilkan dan silakan Ananda buka handphonenya masing-masing, buka grup kelas kita dan silakan diakses file yang telah Bapak share kepada Ananda. Silakan dibuka terlebih dahulu. Nah, semuanya udah buka? Udah buka? Nah, di situ ada 3 tipe denah yang sudah Bapak berikan sebagai acuan bagi Ananda dalam mengerjakan proyek hari ini. Ananda yang dapat angka 1 coba angkat tangan. Angka 1. Oke, untuk Ananda dengan nomor 1, tugas Ananda adalah mengerjakan bangunan 3 lantai dengan tipe denah A. Ada bisa mengerti ya? Kemudian Ananda dengan nomor urut 2, silakan angkat tangan. Oke, jadi denah yang Ananda kerjakan adalah denah tipe B. Dan Ananda nomor urut 3 angkat tangan. Nomor urut 3 akan mengerjakan denah dengan tipe C. Masing-masing sudah jelas dengan tugasnya masing-masing. Nah, Bapak hari ini hanya untuk menyegarkan kembali ingatan Ananda tentang proyek yang telah Ananda kerjakan pada minggu sebelumnya. Bapak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mereview ulang dan Bapak minta Ananda untuk menjawab pertanyaan Bapak. Mohon perhatiannya ke depan, semuanya tidak ada aktivitas yang lain selain dari menyimak penjelasan daripada Bapak. Di sini Bapak akan mencoba mereview kembali. Ini adalah hasil tugas salah satu dari teman Ananda. Ini kemarin dibuat Ananda Nur Fadila ya. Semua tepuk tangan untuk Ananda. Oke. Kemarin 1 kali pertemuan itu rata-rata kita udah berhasil membuat. Ini kebetulan memang denah yang benar-benar Bapak bimbing dalam pembelajaran sebelumnya. Nah, Bapak akan mereview kembali pertama dengan ketinggian lantai. Ini kita akan review terlebih dahulu ya. Kita mulai dari lantai 1 terlebih dahulu. Lantai 1 untuk elevasi ruang tamunya berapa sentimeter dari muka tanah? 50. Untuk teras berapa sentimeter dari tanah? 45. Kemudian ketinggian lantainya ke lantai 2 berapa sentimeter? 340 cm. Kemudian elevasi kuzen dari arah muka tanah bagian luar ke atas berapa? Jarak antar jendela yang satu ke jendela berikutnya berapa? 5. Kemudian elevasi kuzen dari teras ke kuzen bagian atas berapa sentimeter? 210. Oke. Kemudian penurunan dak beton dari atap seng ke bawah berapa? 75 cm. Kelebihan plat dak beton keluar berapa? 50. Dimensi dari kolom struktur berapa? Ketinggian dari kolom lantai ini berapa? Kolom teras ini berapa? 650. Notasi jarak dari kolom ini berapa? 70 dibagi 3.
Berapa elevasi teras dari muka tanah? Berapa sentimeter? Elevasi ketinggian ini kata berapa awalnya? 45. Kemudian kita full teras untuk anak tangga ini berapa keluar? Yang bagian tangga kedua? Sampai kemudian dimensi pemberian ventilasi berapa offsetnya ke atas? Ketinggian dari ventilasinya berapa? Oke, kalau begitu sepertinya Bapak udah nggak perlu lagi. Kemudian ini satu lagi, untuk atap offsetnya keluar jarak berapa? 100. Kemiringan atap berapa derajat? Sepertinya udah masih sering diingatan kalian masih kemudian ini perintah apa yang kita gunakan untuk membuat profil pada tangga ini? Apa kita gunakan? Follow me. Kita menggunakan perintah follow me. Kemudian jenis material yang digunakan pada atap apa? Roofing. Jenis material yang digunakan pada kaca ini adalah mirror atau glass. Oke Ananda, kalau sebelum mulai kegiatan, apakah ada Ananda yang ingin dipertanyakan terkait dengan ini? Kebetulan ini sedang ada tentang atap kerjaan bawahnya. Coba pindah dan sebentar ya. Kamu kendalanya di bagian memutar rotasinya lah ya. Coba lihat, barangkali kesalahan kamu itu dari terjadi di bagian ini. Coba lihat, ini dengan kontrol itu harus menggunakan kontrol. Nah, pas memutar, pastikan koordinatnya tepat di warna hijau. Klik dulu, ikuti warna merah. Kalau dia udah bisa turun naik, apa kita tekan? Apa kita tekan terlebih dulu? Kontrol. Nah, ini yang seringkali kamu lupa. Tombol kontrolnya nggak ditekan sehingga akhirnya kamu tidak naik-naik ini dengan atapnya. Sudah bisa dipakai? Bisa ya? Bisa diterapkan di tempatnya. Jadi kesalahan kamu adalah lupa menekan tombol buzzer 30 kan? Silakan kembali ke depan. Oke, dan silakan coba lihat tempatnya. Silakan lanjutkan dengan proses offset. Apa? Ya boleh, ini kan tadi copy paste ya. lima sentimeter. Berbalik meletakkan kondisi pintu garasi. Cek lagi belum ada tugasnya ya, stop semua aktivitas lagi. Nah, jadi nanti kita backup. Buat bentar. Lanjut. Bagi Ananda, Bapak mau cross check dulu. Bagi Ananda yang sudah menyelesaikan sampai tahap akhir, coba tolong diangkat tangannya. Yang sudah selesai sampai tahap akhir tolong diangkat. Angkat tangannya yang sudah selesai, bisa coba angkat tangan. Nah, berapa orang? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Kita hari ini ada 7 orang yang penyelesaiannya sekitar 75% angkat tangan. Yang masih 75%, 1 orang. Apa yang belum nak? Oh belum kolomnya. Oke. Yang Wahyu udah sampai mana tadi? Terima kasih Ananda. Kalau Bapak presentasikan, umumnya Ananda udah berhasil mengerjakan job hari ini. Hanya saja beberapa teman di kelas ini masih perlu latihan ekstra lagi dalam mengajar speed, biar kemampuan menggambarnya bisa setara dengan kawan-kawan yang lain. Ananda, mohon perhatiannya sebentar. Bapak mau melakukan sebuah refleksi kepada Ananda. Mohon kepada Ananda untuk memberikan komentar Ananda terhadap kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bapak mau tunjuk saja yang pertama Anissa Azari. Bagaimana perasaannya sekarang kalau sudah bisa menggambar bangunan 3 dimensi itu mulai dari lantai 1, lantai 2 sampai ke atap dalam waktu yang relatif singkat yaitu 2,5 jam. Ananda udah bisa membuat bangunan 2 lantai. Bagaimana perasaannya? Bagaimana happy-nya? Bagaimana? Coba ceritakan. Sulit tak bagian Anda dalam belajar ini? Di bagaimana sulitnya? Apakah dalam hal menghafal dimensi-dimensi, proses kerja menggunakan toolnya, atau pengetahuan dari konstruksi? Kira-kira di bagian itu bagaimana Anda yang masih sulit? Menghafal dimensi. Kalau menghafal dimensi, Bapak pikir ya modul kita ada, keterangannya sudah ada di sana. Jadi jawabannya hanya adalah latihan dan listening terakhir. Kamu baca informasinya, kamu praktekkan. Jadi kalau kamu mau terampil, banyak berlatih, kemudian banyak membaca. Itu jawabannya. Yang lain Bapak mau juga cek Randa. Sejauh ini yang kemarinnya masih bangunan sederhana, buatannya sekarang udah masuk meningkat ke bangunan 2 lantai. Kira-kira bagi kamu apa yang kamu rasakan dari segi kepuasan belajarnya? Ada merasa puas atau makin bersemangat lagi pengen belajar lebih dalam lagi atau bagaimana? Pengen tahu lebih dalam lagi tentang ilmunya, karena Bapak sampaikan kepada Anda ini baru sebagian kecil, jangan merasa puas dulu, karena bisa menggambar ini belum tentu ibaratnya sesuai dengan tuntutan teorinya. Katanya nanti banyak lagi request, saya nggak mau ini, saya nggak mau itu, nanti kepala kalian akan berputar ekstra. Karena kita hari ini sifatnya simulasi, tentunya kalian karena ini masih basic ya, karena masih di kelas 11 semester 1 juga, Anda memang dilatihkan terlebih dahulu mengenal secara standarnya. Nanti kalau di lapangan akan ada variasi-variasi dan juga nanti yang menuntut keterampilan Anda lebih singkat lagi. Kemudian Bapak mau nanya ya kepada Gibran, kira-kira dari cara penyampaian Bapak menyampaikan materi ini kepada Anda, apakah Anda punya saran atau masukan? Apakah Pak ini terlalu cepat Pak, atau tugasnya kebanyakan Pak, atau Pak ini segala macam? Boleh berkomentar, silakan. Ya, tidak ada maksudnya gimana ini kalau tidak ada? Kalau Pak penjelasan Bapak bisa dimengerti itu kan statement. Kalau kamu tidak ada itu gimana? Tapi Bapak minta pendapatnya Gibran sebagai murid Bapak ya. Kan Bapak ada yang menjelaskan ini, memberikan tugas kepada Ananda dalam bentuk sebuah proyek. Bapak memberikan penjelasan, Bapak memberikan tugas kepada Ananda. Kira-kira ada masukan atau tidak sesuai dengan Ananda inginkan? Tidak sesuai. Tapi Bapak mau mencari di sini apakah masih di bagian mana Bapak perlu memperbaiki. Misalkan Pak jangan capek mana menjalehan, Bapak terlalu tinggi tugasnya, terlalu berat, itu kan Bapak bisa koreksi ya. Tapi bagaimana kan kita dari hari belajar, dari persentase tugasnya kan Bapak juga berpikir ya, ternyata kalau lebih dari 70% Anda bisa mencapai target, artinya
Bapak hanya perlu pendampingan kepada kawan-kawan yang lambat saja, bukan berarti merubah metode lagi kan. Tapi kalau seandainya memang semuanya nggak bisa sama sekali dengan cara Bapak, mungkin Bapak akan memperbaiki lagi cara dan metode Ananda juga akan melakukan prakteknya dalam hal menggambar, dan juga Bapak sudah melakukan observasi untuk mengambil penilaian sikap daripada Ananda selama Ananda mengerjakan proyek yang dikemukakan masing-masing. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan presentasi, di mana nanti kelompok 1, 2, dan 3 bagi Ananda akan berkolaborasi menampilkan satu desain terbaik dari denah tipe A, denah tipe B, dan denah tipe C. Maka kelompok B dan A akan menjadi komentator bagi kelompok A yang tampil nanti. Jadi Ananda diminta bukan tidak pandai menggambar, tapi juga pandai menilai. Kita akan temukan nanti kesalahan yang ada pada kelompok A dalam mengerjakan denah tipe A, dan kita juga akan melakukan saran perbaikan kepada kelompok yang tampil. Bisa dimengerti Ananda? Dan pesan Bapak kepada Ananda yang masih tertinggal speed dan tugasnya belum mencapai 100%, silakan copy file datanya, mulai Anda lanjutkan di rumah. Tetap semangat ya, ibaratnya walaupun orang lebih cepat daripada kita, tidak perlu berkecil hati. Fokus saja bagaimana Anda fokus kepada kekurangan diri. Kamu bisa, kalau kawan kamu bisa mencapai 100%, tidak ada alasan kamu untuk tidak bisa menjadi 100%. Alasannya kalau mereka bisa, saya juga harus bisa. Oke, tepuk tangan untuk hari ini. Terima kasih kepada Ananda. Jangan lupa jaga kesehatan. Pada kesimpulannya silakan dipimpin untuk program untuk kelas. Siap, bersyukur mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru penggerak seluruh Indonesia. Kali ini saya didampingi oleh DP saya, Ibu Fadila Bisa SPI. Kemudian objek pengamatan saya kemarin yang sudah kami lakukan observasi, kemudian kami melakukan observasi pembelajaran di kelas, dan kali ini sampai di tahap yang ketiga, yaitu percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya Bapak Ramadhani SPB. Kita mulai percakapannya Bapak Ibu. Bagaimana Pak Dani kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi Pak Dani, kemarin kita sudah melakukan kegiatan kita observasi, kemudian kita sudah melakukan observasi pembelajaran. Kira-kira perasaan Pak Dani setelah kita melakukan kegiatan Perasaan saya cukup senang ya bisa dapat kesempatan bagaimana abdi saya di hadapan siswa itu bisa dilakukan observasi dalam program guru pengingat ini dalam hal perbaikan juga dalam pembelajaran saya. Kita cukup apresiasi. Ya, jadi beberapa perencanaan yang sudah kita bicarakan pada saat observasi, menurut Pak Dani ada yang sudah kita lakukan, ada yang Kalau dalam hal pelaksanaan saya merujuk kepada tujuan pembelajaran yang telah kita rencanakan dari awal, yaitu kita kan merancang bagaimana siswa itu dalam satu kali kegiatan pembelajaran mampu membuat gambar 3 dimensi bangunan bertingkat dari sebuah denah yang diberikan kepada mereka dalam yang dijadikan dalam sebuah objek proyek merencanakan bangunan rumah sederhana dalam satu kali pertemuan kemarin
lebih dari 70% siswa mencapai target, namun masih ada siswa yang tingkat kita capai 70%, banyak 25% dari siswa itu kalau kita regulasikan kita 75%. Jadi ada beberapa bagian kalau dari segi mereka adalah speed saja, kalau masih perlu pendampingan, banyak lagi latihan, sehingga dalam secara klasikal target yang ditetapkan pada kelas itu bisa tercapai secara oleh karena masih ada sebagian kecil dari siswa yang benar-benar belum bisa mencapai target dalam kelas. Kemarin siswanya 32 siswa di seperempatnya itu. Seperempat dari siswa itu masih mungkin masih perlu menyelesaikan tugas proyek mereka di rumah di luar dari waktu pembelajaran. Bagaimana rasanya pembelajarannya didampingi supervisor atau tidak? Bisa sedikit deg-degan ya, karena ini memang saya pribadi itu merasa pertama kali juga dilakukan supervisi seperti itu, karena yang selama ini berjalan supervisi mungkin tidak pernah didahului dengan kita tidak ada dulu diskusi awal tentang, ternyata tiba-tiba datang ke kelas kita nggak tahu yang mau dilihat itu apa, bagaimana, nggak tahu juga ternyata tiba datang di kelas. Tapi kalau di sini benar-benar kita udah dapat arahannya, jadi lebih enjoy aja dan lebih plong aja gitu Pak. Kemudian apa kesulitannya pada ini? Kemarin kan pembelajarannya menggunakan aplikasi SketchUp, kesulitan menerapkan model pembelajaran JBL ini untuk pembelajaran di kelas 11 dari ini. Kalau kesulitan memang itu tadi kan, karena siswa itu 32 dan dengan kemampuan yang beragam-ragam, ada yang sangat pro, ada yang menengah, dan ada yang juga lambat. Saya kesulitannya di situ. Malah kalau menetapkan satu target, kadang bagi siswa yang pro itu sangat kecil, jadi malah merugikan mereka. Terutama kalau yang kita kasih terlalu rendah, nanti rugi yang pro. Nanti kalau dia sudah terlalu tinggi, kasihan yang di bagian bawah. Maka saya pun berpikir, masih menganalisa sampai detik ini Pak, bagaimana menemukan cara yang pro ini tidak ketinggalan, yang pelan ini juga bisa mengikuti bagaimana klasikalnya kelas itu punya kemampuan. Jadi mereka tidak tertinggal dan masih bisa menyesuaikan diri untuk bisa belajar bersama-sama, berkembang bersama-sama di kelas. Memang itu kemampuannya memang beragam, ada yang lambat. Karena rata-rata kalau dilihat dari profilnya, mereka yang lambat ini biasanya seri tidak masuk, ada izinnya, ada absennya, ya karena ini sifatnya project yang dalamnya unsur latinnya sangat dominan. Ya, karena kalau soal teori, pengetahuan itu sangat sedikit. Biasanya saya udah selalu berikan penguatan yang menurut saya udah bagus sekali, modulnya sudah ada, materinya sudah jelas, dan saya juga demonstrasikan. Cuma kalau sekali tidak masuk, tentunya ada informasi yang hilang dan miss, dan itu pada efek pada pertemuan berikutnya, speednya melambat, dan juga kadang motivasinya lemah. Kan saya lambat, kawan saya udah kok sebentar udah selesai, saya belum. Jadi memang pada yang salah satu kesulitan bagi saya itu kayak bagaimana mengatasi kadang siswa yang kan nggak selalu bisa optimal 100% hadir terus. Kadang mereka ada bolongnya, ada izinnya, ada kegiatan lain. Sementara kegiatan klasikal yang optimal itu benar-benar di kelas. Kalaupun mereka kasih modul latihan di rumah tanpa pendampingan, itu tetap ada minusnya. Mereka tidak akan bisa mencapai seoptimal yang ada di kelas di bawah bimbingan saya begitu Pak. Perlu cara. Perlu mengakomodir. Kalau dari segi modul sih ada, mereka ada modul, ada materinya. Cuma saya nggak bisa juga jamin apakah mereka punya kesadaran yang penuh untuk saya tertinggal di rumah, saya coba latihan secara mandiri, belum bisa menjangkau sampai di titik itu Pak. Kemudian Pak Dani, pembelajaran kemarin itu kan elemen arsitektur yang memang memerlukan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Ya, kira-kira menurut Pak Dani ini kan pembelajaran sebenarnya termasuk sulit karena kita di situ belajar tentang akurasi, kemudian belajar tentang akurasi yang tinggi. Pembelajaran yang menegangkan ini menurut Pak Dani, bagaimana cara Pak Dani mengemas pembelajaran supaya siswa tidak kaku dan takut? Ya,
Benar itu Pak, karena memang ini mata pelajaran arsitektur ini suatu yang bersifat abstrak ya karena ibaratnya suatu yang belum ada, kita meminta siswa untuk berkhayal sehingga mereka dari imajinasi dimunculkan sesuatu yang bentuk konkret. Jadi siapapun orang awam pun yang tidak ngerti tentang bukan orang bangunan, bukan orang arsitektur bisa mengerti. Oh ternyata denah ini bentuk jadinya seperti ini, jendelanya di sini, pintunya di sini, segala macam di sini. Makanya kenapa saya memilih pemahaman konstruksi ini dengan metode menggunakan SketchUp, karena semuanya benar-benar menjadi 3 dimensi, bentuk visualnya benar-benar bisa. Pengalaman saya sebelum beralih menggunakan aplikasi SketchUp ini kan saya menggunakan gambar 2 dimensi aplikasi AutoCAD. Itu kesulitannya Allahu Rabbi sangat sulit sekali karena pertama mereka contoh saya saja di bagian fondasi. Mereka mungkin saja belum pernah merasakan pengalaman di lapangan melihat orang memasang fondasi. Jadi ketika saya pikirkan fondasi lebarnya segini, tingginya segini, kalau dalam visual tanpa dalam bentuk objek 3 dimensi itu akan sangat sulit. Berbeda dengan sekarang kalau saya jelaskan tentang konstruksi fondasi batu kali dalam bentuk 3 dimensi, rasanya saya nggak perlu kalau mereka udah bisa menggambarkan objek 3 dimensi, ketika saya tanya ini ukurannya berapa, ini apa, untuk apa, seperti apa, pengetahuan mereka muncul sendirinya. Jadi saya nggak jelaskan teori panjang lebar di dalam sebelum mereka praktek, tapi malah dengan mereka praktek dimensinya mereka lekat di kepala, saya pertanyakan, mereka tahu rasionalnya dari mana. Jadi saya malah sebelum ke titik ini kan saya megang mata pelajaran ini juga sebelumnya, udah proses panjang juga sampai saya ketemu ini kayaknya dalam 3 dimensi lebih mudah kita terapkan kepada siswa dan terbukti Pak, memang sampai-sampai siswa saya itu lupa jam istirahat Pak. Dan kalau udah masuk jam pagi, Pak saya izin sebentar cuma beli makan, mereka masuk lagi, nggak ada jam istirahatnya Pak. Cuma nanti jam 12 stop, malah Pak boleh masuk lagi lah Pak, karena sudah selesai sholat. Mereka sangat tidak sabar untuk bisa menyelesaikan proyek mereka. Ya, saya rasakan seperti itu. Kalau strategi menggemasnya karena itu memang karena ini 3 dimensi, objeknya begitu nyata. Secara langsung itu menjadi daya tarik tersendiri, bukan dari saya yang mengemasnya, tapi karena memang menggunakan aplikasi yang gambarnya langsung muncul 3 dimensi, ada warnanya, ada sesuatu yang menarik, mereka langsung terpanggil. Bahkan kan kita tahu juga kalau bangunan ini latar belakang mereka adalah siswa dengan pemenuhan kuota, minatnya setengah-setengah. Yang pengen otomotif nggak jadi. Tapi kalau saya nggak dari awal godok ini mancing mereka memperkenalkan bangunan sampai segini loh menariknya. Banyak yang siswa yang mungkin barangkali akan mundur, nggak cinta bangunan, nggak pengen belajar lebih dalam. Tapi alhamdulillah 3 dimensi ini salah satu strategi saya memperkenalkan seinstan mungkin tentang bangunan kepada siswa begitu Pak. Jadi memang aplikasi ini menuntut kreativitas. Benar. Artinya desain siswa ini jadi berbeda, masing orang berbeda karena kreativitas juga berbeda. Nah, untuk kreativitas yang berbeda-beda ini, menurut Pak Dhani, kira-kira pembelajaran yang kemarin itu apa yang kira-kira perlu diperbaiki untuk menumbuhkan kreativitas siswa? Benar Pak. Saya akan coba memberikan sekilas informasi ya Pak, karena untuk ini kan sebenarnya udah materinya bangunan konstruksi, bangunan bertingkat, bukan lagi level sederhana yang mungkin rumah tipe 36 yang biasanya tukar-tukar di lapangan bisa. Sekarang mereka udah komplit, udah 2 lantai, di sana ada kenapa alasannya kamar mandinya letak di sini, itu udah ada rasionalnya. Artinya tingkat kesulitannya lebih tinggi. Maka dari itu memang secara denah, karena mereka masih basic, ini pas DF kelas 11 semester 1 mereka baru pertama kali yang namanya menggunakan konstruksi itu. Maka dari itu memang semua sesuatu itu berasal dari demonstrasi dan pencontohan terlebih dahulu. Ada prototipenya, mereka belajar dari prototipe itu. Baru setelah mereka mengenal yang namanya standar, contoh yang standar, baru imajinasi mereka saya tuntut. Biasanya kalau udah terampil dalam dasar yang mengenal yang namanya dimensi tadi kan ada ukuran standarnya, jendela berapa, pintu berapa, itu kan benar-benar mereka harus tahu ukuran standar. Maka dari mereka memang punya template dan prototipe yang mereka tiru dan mereka pelajari.
setelah mereka terampil semester 2 nanti rencana saya itu memang benar mereka akan membuat proyek pergi ke lapangan, ukur tanahnya, tanya kasusnya, kebutuhannya apa, rancangnya di denah itu menjadi bangunan. Kalau sekarang belum, karena denahnya dari saya kasih kemarin 3 variasi denah yang saya rancang sendiri. Kamu coba 1, 2, 3 bikin ini kelompok A, B, C beda-beda masing-masing. Nanti kita presentasikan, mereka minta berkomentari. Itu mereka acunya dalam standar yang saya berikan. Ukuran jendelanya berapa, kan standar yang saya berikan. Bisa jadi nanti di lapangan untuk kreativitas jendelanya diperkecil saja, jendelanya dikurangi jumlahnya. Itu belum, karena memang kalau mereka dasarnya belum kuat, kita minta untuk kreativitas yang tinggi, tentunya akan timpang menurut saya. Baik Pak Dhani, sejauh dari kesulitan yang tadi didapatkan, masalah speed, kemudian masalah aktivitas, kemudian masalah daya imajinasi yang dari siswa, kira-kira untuk langkah perubahan kira apa yang perlu Pak Dhani persiapkan? Yang langkah perubahan benar-benar bagaimana. Kalau saya yang baik tetap dipertahankan baik, tapi tidak berhenti di sana. Kalau saya sih memang selalu mencari cara. Kalau prinsip saya pribadi sebagai seorang guru, belajar sepanjang hayat. Dan bagi saya salah satu guru terbaik saya adalah siswa saya, Pak. Bagaimana mereka ketika siang mereka udah ngantuk, udah mulai bosan, itu adalah gejala-gejala yang benar-benar hari itu masalahnya saya memikirkan solusi dan aksinya hari itu juga. Jadi kalau pikirnya, kalau sekarang memang ketika saya menghadapi siswa, sekarang merasakan dengan treatment yang saya berikan, mereka malah ada kesulitan melihat perlawanan seperti motivasi belajarnya malah malas, mereka kurang semangat mengerjakan tugas. Saya akan menemukan trik spontan pada saat itu, barangkali dengan ice breaking sederhana atau pendekatan menanya kepada itu apa kesulitan kamu, interaksi pendekatan interpersonal kepada siswa dalam hal. Kalau saya menemukan masalah, saya berangkat cari tahu masalahnya untuk menemukan solusi. Karena kadang dalam kelas itu yang masalah itu 1-2 orang yang malas, tapi bukan 30 orang yang lain tetap semangat. Jadi makanya kan saya nggak bisa kayak mereka kasih dosis yang sama kedua ini, sementara yang lainnya pun nggak butuh ini obat. Ini obat hanya untuk 2 orang. Makanya ke masalahnya saya telusuri masalah. Kalau saya ketemu apa masalahnya, karena nanti kalau kelas ini ada 2. Kelas A dengan kelas B tidak akan sama rumusnya, tidak akan ada solusinya. Yang jelas saya selalu menanamkan kepada diri saya, ya udah kita selalu belajar loh memperbaiki diri. Kalau saya sekarang bisa seperti ini, saya nggak mau di titik ini, saya harus maju lagi ke depan lagi, lebih baik lagi. Kalau apapun tentu jawabannya adalah sesuai dengan situasi dan kondisi yang di lapangan. Karena nggak bisa saya teorikan sekarang. Apakah mereka butuh dikasih penyegaran, apakah mereka dibutuhkan nanti tugas tambahan, atau mereka dikasih mungkin salah satu motivasi juga untuk yang pro. Saya juga bisa kasih job, Pak. Kan saya ada terima orderan, ketika saya nggak bisa, mereka saya percayakan, mereka dapat fee juga dari itu. Dan itu saya tidak langsung mantu yang lain, kawan saya bisa loh dapat job daripada ini, dapat uangnya jam. Saya mau juga, dan saya mau pengen belajar lebih dalam lagi. Jadi kalau hal mungkin bukan semuanya terkait dengan solusi yang hanya klasikal di kelas, barangkali dengan satu treatment, yaudah kamu tolong kerjakan job saya, nanti dikasih uang jajan. Itu pengaruhnya bukan kepada 1 orang siswa, tapi kepada seluruh siswa. Jadi saya menangkap ada beberapa solusi yang Pak Dhani terpikir. Yang pertama ada penugasan yang bervariasi, yang slow sama yang middle, dan tadi ada penugasan latihan yang lebih banyak. Dan yang sudah pro itu diberikan job langsung, kepercayaan dalam menumbuhkan percaya diri mereka lagi, dan untuk divalidasi. Kita lihat untuk mengaktifkan proses pelajaran yang memang rentang waktunya panjang, 6 jam. Itu kan lumayan menjenuhkan kalau memang pekerjaannya tidak menyenangkan baginya kan. Kemudian pada ini kemarin sudah diberikan mungkin porsi ice cream sama itu Pak ya, solusi yang tepat. Kira-kira tindak lanjut ini kan perlu direalisasikan. Kira-kira kapan Pak Dhani akan merealisasikan supaya perubahannya Pak Dhani pikirkan tadi kesulitannya bisa tersolusikan.
kalau saya nggak nunggu waktu ya, istilah ketika kesempatan berikutnya ketemu sama dia saya terapkan langsung. Saya gitu konsepnya, kalau ketemu sesuatu yang baik kenapa tidak gagal sekarang ya. Kalau bukan saya siapa lagi, kalau nggak sekarang kapan lagi Pak? Jadi dalam pertemuan selanjutnya Ya langsung setiap evaluasi dari pembelajaran itu sudah bisa diterapkan perubahannya. ya, karena kan selalu di akhir pembelajaran saya selalu cek berapa orang yang siap, berapa orang yang apa kesulitannya, itu adalah modal saya untuk next strategi berikutnya apa Dan selanjutnya. Beberapa orang yang perlu pendampingan, berapa perlu yang mungkin barangkali ada juga siswa yang saya butuh bantuan dari guru BK, wali kelas dalam hal untuk mensupport kendala belajar mereka itu bisa diatasi. Iya, karena nggak semuanya bisa saya handle selaku guru mapel juga, karena kadang kaitan siswa yang di kelas yang malas itu kadang ada faktor X, faktor Y, faktor Z yang mungkin saya nggak bisa handle sendiri Pak. Oke, Pak Dhani, kemudian kalau kita bikin perencanaan selanjutnya, tentu ada ukuran keberhasilan. Jadi ukuran keberhasilan menurut Pak Dhani setelah aksi perubahan besok itu dilakukan, kapan Pak Dhani mengatakan bahwa tujuan itu sudah tercapai? Kalau saya sih mungkin yang tadinya 25% progresnya nggak mencapai 100%, itu tidak lagi 25%, bisa jadi 5% atau bahkan 0%. Tolak ukurnya dari itu memang kalau klasika kan kita mengukurnya pakai data kuantitatifnya tentu dengan persentase berapa orang yang siap, berapa orang yang tidak. Kalau tadi saya sampaikan sekitar 70-75% yang oke, masih ada beban saya tanggung jawabnya 25%. Ya saya menyatakan berhasil ketika 25% tadi bisa saya minimalkan atau saya habiskan. Begitu tolak ukur. Untuk pendukung kira-kira Pak Dhani tadi sudah sampaikan sebenarnya mendukung ini bisa ada walas. Iya. Kira-kira ada nggak faktor lain yang bisa mendukung supaya tujuan ini bisa tercapai? Kalau saya ada satu strategi saya Pak yang terkait dengan koneksi saya dengan orang tua siswa. Jadi kalau saya pribadi dari semua kelas yang saya pegang, saya itu selalu sediakan satu buah Google Form. Google Form itu setiap pertemuan itu siswa itu udah punya folder masing-masing, tinggal upload di sana dan kapanpun orang tua bisa akses. Proyek anak saya apa aja dia ada di situ, saya bisa kasih linknya, mereka tinggal akses. Oh Pak Dhani ternyata tugas saya 7, sementara anak saya 7, yang lain 10 segala macam. Jadi saya pun kalau ngasih kode ke orang tua, Bapak Ibu anak kita agak sedikit kendala dan dari tugasnya mohon dicek, silakan lihat di box, saya punya bukti yang jelas. Nah dan itu pun secara tidak langsung orang tua pun akan merespon, memberikan penguatan kepada anak-anaknya. Kamu kemana tadi, kenapa lambat tugasnya? Jadi bukan tanggung jawab saya. Kalau saya butuh, walaupun tidak berinteraksi langsung sama orang tua di sekolah, karena kan kita punya beban dan tanggung jawab juga. Jadi nggak selalu serta-merta bisa. Jadi siswa orang tua punya link yang bisa mereka akses kapanpun. Kalau mereka siswa merasa anaknya masalah atau ada informasi dari saya, anak ini sering bolos, ini tugasnya tertinggal, programnya akan lambat, itu akan kelihatan di situ. Bisa aja dari kan 3 dimensi. Oh ternyata orang sampai atap, ternyata anaknya cuma sampai balok aja udah dikumpulkan. Apa ini aja? Jadi orang tuanya bisa akses kapanpun tanpa batasan waktu, maka cuma karena Google Formnya udah saya sematkan di grup orang tua masing-masing anak. Semua folder masing, dikliknya muncul, klik folder anaknya muncul lah. Kalau 16 kali pertemuan 16 tugas ada di situ. Baik Pak Dhani, saya pikir kita sudah bercakap-cakap atau bincang-bincang mengenai proses pembelajaran yang telah Pak Dhani lakukan. Bagaimana perasaan Pak Dhani setelah kita bincang-bincang seperti ini? Setelah berbincang-bincang ini malah saya lebih berapi-api lagi semangatnya, karena mungkin barangkali yang selama ini suatu yang saya pikirkan di otak biasanya langsung saya realisasikan, sekarang saya seperti punya wadah untuk mengekspresikan itu. Karena selama ini mungkin apa yang ada di pikiran saya hanya saya yang mengerti, kemudian saya langsung serahkan kepada siswa. Tapi sekarang rencana saya seolah
kok ada orang yang mendengar, ada orang yang memahami loh, dan sepertinya support gitu. Dan itu mungkin saya dulu dari awal mendaftar guru penggerak itu salah satu motivasi saya itu, saya pengen satu forum yang barangkali bisa mendengar curahan isi otak saya yang sebenarnya saya punya keinginan kayak siapapun siswa yang berinteraksi dengan saya, entahkah itu siswa sekarang, entah alumni, semuanya saya punya citra yang baik, saya pernah dididik oleh Pak Dhani dan pengaruhnya seperti ini. Dan teruskan, kemudian diterapkan dalam pembelajaran. Terima kasih Pak Dhani. Untuk kita saling bergandeng tangan, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada.